Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Reza Dirivaldi dari kelas Teknik Informatika BPAG. Permasalahan SMA 1 Parung merupakan lembaga formal milik pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan. SMA 1 Parung mempunyai visi untuk mengembangkan siswa-siswi yang berprestasi pada semua bidang. Penerimaan siswa nilai rapor. Permasalahan yang sering muncul pada pembentukan siswa yang berhak menerima beasiswa karena hanya menggunakan rata-rata nilai rapor, sehingga siswi yang nilai rata-rata raportnya tinggi berhak mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian yang membantu penentuan peserta didik yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Data variabel. Identifikasi data dilakukan dengan penentuan variabel yang diperlukan untuk melakukan perhitungan dan analisis masalah. Perhitungan penentuan beasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Data rata-rata nilai rapor. 2. Data pendapatan orang tua siswa selama 1 bulan. Dan 3. Data tanggungan orang tua siswa. Berikut adalah data orang tua, pendapatan, dan nilai rapor siswa. Pertama, 4,17, pendapatan orang tua 1 juta, tanggungan orang tua ada 3, dan seterusnya sampai ada 27. Pembahasan pada penelitian dibahas penentuan penerima beasiswa penentuan penerimaan beasiswa SMA 1 Parung hanya menggunakan rata-rata nilai rapor tanpa menggunakan aspek lain. Hal tersebut dapat dikatakan kurang adil jika penggunaan nilai rapor sebagai tolak ukur untuk menerima beasiswa. Oleh karena itu, penulis mencoba menggabungkan beberapa aspek seperti pendapatan orang tua per bulan dan jumlah tanggungan orang tua. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu variabel input yang terdiri dari variabel rata-rata nilai rapor, variabel pendapatan orang tua, variabel jumlah tanggungan orang tua, sedangkan untuk variabel output terdiri satu variabel, yaitu beasiswa. Aturan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut. Hasil aturan-aturan yang terbentuk pada fuzzy interface. Rule 1 pertama, nilai rata-rata rapor rendah, pendapatan rendah, tanggungan orang tua sedikit, output rendah. Itu dapat dihasilkan melalui ini tadi. Nah, data ini. Kemudian penyelesaian masalah menggunakan metode Mamdani. Penyelesaian masalah untuk kasus penentuan penerimaan beasiswa menggunakan metode Mamdani terdiri atas proses fusifikasi, implikasi, komposisi aturan, zefufikasi. Itu pertama ada proses fusifikasi. Fusifikasi akan dihitung nilai derajat keanggotaan semua. Sebagai contoh, diambil dari data pertama dengan siswa nomor 1 mempunyai rata-rata rapor 74,17, pendapatan orang tua 1 juta, dan jumlah tanggungan orang tua 3. Tahapan fusifikasi terdiri dari 4 tahapan berikut. Menghitung derajat keanggotaan nilai rata nilai rapor sesuai dengan persamaan jumlah rendah X 7 min X per 7 sama dengan 77 min 74,17 per 7 sama dengan 0,4. Jumlah sedang X
74,17 per 4 sama dengan 0,3. Langsung menghitung derajat keanggotaan sesuai dengan persamaan. Hampir sama tadi itu, atau menghitung nilai rapor, dan sekarang akan menghitung jumlah gaji orang tua. Sama tadi data diambil dari siswa nomor 1. Ketika dalam menghitung keanggotaan tanggungan orang tua sesuai dengan persamaan. Ya, kurang lebihnya cara menghitungnya sama tadi. Cuma bedanya nanti kita jumlah tanggungannya orang tua tadi. Keempat, menghitung derajat keanggotaan variabel ada jumlah rendah, jumlah sedang. Ya, ini adalah hasil dari penghitungan jumlah keseluruhan siswa. Ini adalah data keanggotaan nilai rapor, jumlah derajat keanggotaan pendapatan orang tua, dan nilai jumlah tanggungan orang tua. Proses implikasi, aturan digunakan untuk min atau fungsi implikasi. Proses implikasi dilakukan dengan memasang derajat keanggotaan. Aturan digunakan referensi di 74,17 seperti ini. Yang ketiga, komposisi antar aturan dengan menggunakan metode max yang dilakukan antara semua aturan. Setelah komposisi antara semua aturan dilakukan, maka akan dapat output melalui langkah difusi seperti gambar 9. Yang terakhir adalah diversifikasi. Proses diversifikasi interface sistem Mamdani dilakukan dengan 2 tahap, meliputi diversifikasi metode centroid ya, dengan penghitungan seperti berikut. Yang kedua, diversifikasi menggunakan MATLAB dengan hasil seperti berikut. Langsung kita ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan penerimaan siswa dalam metode fusi interface sistem metode Mamdani dapat menghasilkan daftar siswa-siswi yang layak dan tepat sasaran. 2. Menggunakan perhitungan fusi interface sistem metode Mamdani dapat menentukan penerimaan beasiswa secara tepat dan akurat. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Mas Galang. Ya, silakan. Jadi difusi ini kan ada 4 tahapan. Saya minta tolong dijelaskan secara singkat 4 tahapan yang dipakai pada artikel yang Mas Galang review. Baik. Untuk 4 tahapan tadi itu, pertama itu pembentukan himpunan fasi, kedua aplikasi fungsi implikasi, ketiga komposisi aturan, dan keempat penegasan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Galang. Selanjutnya. Nah, saya ingin bertanya, apa saja variabel input dan output pada artikel yang Anda review? Ya, mungkin ada di artikelnya. Saya cantikan dulu. Nah, ini fungsi variabel semesta pembicaraan keterangan. Ya, untuk input variabel nilai rata-rata raport semesta pembicaraan 70 sampai 83, keterangan rata-rata nilai raport selama 1 semester. Kedua, pendapatan 0 sampai 3,5 juta. Pendapatan orang tua siswa selama 1 bulan. Ketiga, tanggungan orang tua
Itu ada jumlah banyak yang orang tua tanggung 0 sampai 6. Jumlah anak yang masih menjadi tanggung orang tua. Outputnya itu ada beasiswa. Skala kelayakan untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin itu. Apakah sudah selesai? Sudah paham? Ya, cukup Mas Galang. Mungkin bisa diakhiri terus dilanjutkan ke Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Prediksi Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Neural Network Pro. Peneliti dari jurnal ini adalah Ade Budianto, Kusrini Andi Sunyoto, dengan identitas jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer volume 5 nomor 2 Mei 2018 halaman 157 sampai 162 yang diterbitkan tanggal 29 April 2018. Permasalahan yang diangkat dari jurnal ini adalah seleksi beasiswa di Amikom masih mengalami kendala pada proses pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa mana saja yang berhak mendapatkan beasiswa, karena proses penilaiannya tidak selalu diputuskan berdasarkan perhitungan yang pasti, tetapi kebijakan ini dari pembuat keputusan yang akhirnya menentukan penerimaan beasiswa. Dan juga adanya data yang banyak menyebabkan para pengambil keputusan membutuhkan tools yang membantu dalam memprediksi calon penerima beasiswa secara cepat dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan permasalahan, penyelesaiannya adalah akan dibuat suatu perancangan sistem prediksi dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Prediksi Penerima Beasiswa menggunakan metode Neural Network Pro yang dapat membantu pihak kemahasiswaan dalam mencari solusi dalam menentukan penerimaan beasiswa di Universitas Amikom Jogja. Penelitian sebelumnya ini dilakukan oleh Asep dan Dewi pada tahun 2017 dengan judul Prediction Student Graduation on Time Using Artificial Network on Data Mining Students STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, bertujuan untuk memprediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa menggunakan metode Neural Network Pro. Dan juga penelitian sejenis itu dilakukan oleh Rizia Niza dan Aisyah tahun 2015 dengan judul Prediction of Significant Wave Height in the Java Sea Using Artificial Neural Network, yang bertujuan untuk memprediksi tingkat gelombang air laut di daerah sekitar Laut Jawa dengan menggunakan model algoritma neural network satu lapis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pendaftar beasiswa dengan parameter atau atribut yang telah ditentukan oleh pihak kemahasiswaan Universitas Amikom Jogja, yaitu IPK, jumlah SKS, status, pendapatan orang tua. Nah, data yang akan digunakan untuk dataset adalah data penerima beasiswa yang diperoleh dari tahun 2012 sampai 2017 dengan jumlah data 3.000 yang akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu training data dan testing, dengan perbandingan 75 dan 25%. Hasil dari penelitian ini, penelitian ini digunakan menggunakan metode eksperimental dan juga ada beberapa tahapan, yaitu 1, data proses di mana akan dikumpulkan, 2, cleaning and integration, proses di mana data akan dilakukan pembersihan dan diintegrasi ke dalam sistem, yang 3, selection dan transformation, proses seleksi data dan konversi dari data yang telah diintegrasikan pada sistem, yang 4, ANN Backpro, proses di mana inisialisasi variabel penentu seperti learning rate, momentum, dan hidden layer. Yang 5, cross validation and test, proses di mana hasil dari proses ANN akan diuji, validasi, dan testing. Yang 6, predict the scholarship,
yaitu proses akhir dari penelitian berupa hasil prediksi penerimaan beasiswa yang dilakukan. Nah, kemudian hasil rata-rata akurasi dari nilai error terbaik dilakukan menggunakan learning rate sebesar 0,2 dan momentum 0,2. Rata-rata nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 99% serta rata-rata nilai error terkecil sebesar 0,000101 yang diperoleh pada EPO ke-329. Sekian dari review saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, saya bertanya. Yang di terakhir tadi, yang terakhir sendiri, Mbak Vika, tadi kan ada e-pouch ya kalau nggak salah. E-pouch itu apa? E-pouch itu satu data training yang telah di-training. Maksudnya satu putaran training yang telah dilatih datanya. Semuanya, semua data yang telah dilatih. Oh, seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih. Ya, saya mau bertanya. Bagaimana prediksi tersebut dapat menentukan hasil dan dihitungan beasiswa tersebut? Bisa diulangi lagi, suaranya putus-putus. Bagaimana prediksi tersebut dapat menentukan hasil diterima dan ditolaknya beasiswa tersebut? Berdasarkan penelitian ini, keputusan tersebut didapat berdasarkan nilai output pada hidden layer, di mana jika nilai output lebih dari 0,5 atau mendekati nilai 1, maka akan diterima, dan kurang dari 0,5 maka akan ditolak. Ya, terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, lanjut ke saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fauzi Abdullah akan menjelaskan review mengenai penerapan algoritma genetika untuk optimasi penjadwalan pada MTS Negeri 1 Palangkaraya. Oke. Di sini nama preset adalah Delbia Winingsih dan Elia Helmut. Identitas paper seperti yang ada di sini, jurnalis Vicom dan seterusnya. Kemudian metode yang digunakan adalah algoritma genetika. Permasalahannya, pengaturan jadwal yang dilakukan secara manual pada MTS Negeri 1 Pangkal Pinang membutuhkan waktu untuk mengatur slot guru, kelas, mata pelajaran, dan waktu mengajar. Di mana pada MTS Negeri 1 Pangkal Pinang, jam guru telah ditentukan oleh Departemen Agama, sehingga waktu yang cukup lama untuk memproses terbentuknya jadwal. Kemudian data dan variabel. Datanya berasal dari MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan data yang digunakan dalam penelitian yaitu jam, ruangan, mata pelajaran, dan guru. Tahap penyelesaiannya ada meliputi input parameter, pembentukan populasi awal, crossover, mutasi, evaluasi, dan seleksi populasi baru. Di mana bisa penjelasannya ada di sini. Yaitu tahapan pertama adalah pembentukan populasi, di mana populasi awal adalah ini jam 1, jam 2, kemudian ruangan 1 dan ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, kemudian tiap ruangan terdiri dari mata pelajaran dan guru. Kemudian inisialis kromosom, yaitu membantu dalam mendefinisikan kromosom awal, di mana panjang kromosom adalah jumlah kelas dikali jumlah jam. Kemudian evaluasi fitness dengan aturan fitness 1/1 tambah aturan 1 dikali penalti 1 ditambah aturan 2 dikali penalti 2 dan seterusnya. Nah, kemudian aturan dan penalti di sini adalah tabel aturan dan penalti. Di sini bentrok, ketika bentrok maka penalti akan diisi 1. Kemudian seleksi. Seleksinya di sini menggunakan metode root wheel, di mana atau bisa diibaratkan seperti mengacak. Terus kemudian crossover, yaitu perkawinan silang, yaitu dilakukan di jam ke-12
dua, yaitu ruangan 3 dan ruangan 4 untuk mendapatkan nilai baru atau generasi baru. Kemudian mutasi atau pengubahan nilai. Pengubahan nilai dilakukan di sini untuk menggantikan gen yang hilang dan dari populasi selama seleksi. Kemudian ada kriteria berhenti, di mana kriteria berhenti ini adalah batasan untuk menghentikan proses algoritma genetika. Kemudian kita lanjut ke ini, analisis sistem usulan, di mana gambar 1 ini menjelaskan fungsi, di mana fungsinya adalah mengisi jumlah populasi, probabilitas, jumlah generasi, tahun ajaran, dan semester. Kemudian gambar di atas menjelaskan waktu atau seleksi. Seleksi dilakukan berdasarkan nilai fitness kromosom tadi dengan aturan yang sudah saya sebutkan di atas. Terus kemudian proses-proses ini sistemnya mengikuti dengan aturan yang di atas tadi. Yang bagian ini sesuai dengan aturan kromosom awal ini, evaluasi fitness menggunakan ini. Dan kemudian kita lanjut ke hasil. Hasilnya adalah dari optimalisasi penjadwalan yang dilakukan menggunakan algoritma genetika ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu setelah dilakukan uji dengan data 15, 20, 25, dan 30 mata pelajaran, yaitu keempatnya itu membutuhkan waktu masing-masing 19,56 detik, 42,15 detik, 94,07 detik, dan yang terakhir yang 30 yaitu 471,60 detik, sehingga dinilai algoritma ini sangat efektif untuk penjadwalan, yaitu hanya membutuhkan tidak lebih dari 8 menit untuk menguji 4 data tersebut. Dan data tersebut yang tadinya bentrok tidak ada yang mengalami bentrok, sehingga algoritma ini tepat untuk digunakan dalam pemrosesan jadwal pada MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Ya, saya kira itu saja dari saya. Silakan teman-teman. Ya, mungkin saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa bedanya penelitian ini dengan menunggu hasil dari Departemen Agama? Hasilnya kan sama saja. Ya, permasalahan yang ada di sini adalah ketika menunggu dari Departemen Agama itu membutuhkan waktu yang lama, karena proses istilahnya birokrasinya mungkin membutuhkan waktu lama, seperti menentukan jam jadwal itu mungkin mereka bisa cepat, tapi untuk sampai jadwalnya ke mereka itu maksudnya ke MTS-nya itu membutuhkan waktu lama. Nah, penelitian ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem itu atau memperingkas lah istilahnya. Jadi tidak sampai 8 menit itu semua data menggunakan 4 data itu selesai. Yang artinya nggak sampai sehari lah. Jadi intinya mempersingkat gitu. Seperti itu Mas Galang. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya mau tanya, mengapa crossover hanya dilakukan di jam 2 saja? Ya, kenapa hanya dilakukan di titik ini saja? Karena crossover itu sesuai, maksudnya gimana? Bukan terserah. Aturannya yang membuat adalah peneliti tersebut. Jadi kebetulan di sini yang di crossover-kan atau kawin silang yaitu induk dengan anak, kemudian induk dengan anak. Induk dengan anak, kemudian induk dengan anak, seperti itu. Jadi kebetulan di sini yang dipakai adalah jam 2 di area sebelah sini dan jam 2 seperti itu. Ini yang membuat adalah penelitinya sendiri. Seperti itu. Ya, makasih. Ya. Mungkin itu saja dari saya, sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.